Dengan peralihan permanen ke format daring, pendidikan tersier atau pendidikan tinggi bisa menjadi lebih inklusif dan bisa diakses oleh lebih banyak orang dari latar belakang yang beragam tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Tapi Dewan Juri yang terhormat, apakah pernyataan yang saya katakan tadi relevan? Saya, Amanda Sakira dari SMA 46 Jakarta, menyatakan bahwa saya setuju dan mendukung penuh mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu Dewan ini mendukung peralihan permanen atau pendidikan tersier ke format daring. Mohon izin, Dewan Juri yang terhormat, saya ingin menjelaskan sedikit banyak tentang mosi kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, pendidikan tersier sendiri adalah pendidikan yang ditempuh setelah pendidikan menengah. Di negara kita tercinta, pendidikan tersier dikenal sebagai perguruan tinggi, politeknik, dan sekolah tinggi lainnya. Yang kedua, peralihan permanen artinya perubahan yang sifatnya tetap, tidak sementara, atau juga uji coba. Dan yang ketiga sekaligus terakhir, format daring. Format daring sendiri adalah pelaksanaan belajar mengajar secara jarak jauh yang memanfaatkan teknologi gawai, seperti ponsel, komputer, ataupun tablet. Lalu Dewan Juri yang terhormat, tujuan saya membahas mosi kita pada hari ini adalah untuk menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang dilakukan secara permanen mampu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi biaya serta waktu, dan relevansi pendidikan di era digital. Menurut Yuzi, tahun 2021, pada umumnya untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran daring perlu mempertimbangkan 6 dimensi, yaitu pengerjaan tugas, kehadiran, progres audio atau video, waktu belajar per bab, diskusi, dan juga hasil tes. Dari pernyataan ini, saya bisa membuat 3 argumen yang bisa menguntungkan mahasiswa secara mental. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Aktivitas mahasiswa otomatis akan terekam secara digital. Apakah mereka menonton video pembelajaran? Seberapa lama mereka menonton video pembelajaran? Atau apakah mereka mengerjakan tugas tepat waktu? Ini jauh lebih akurat daripada kelas luring, di mana kehadiran seringkali hanya berdasarkan pada absensi fisik. Apakah kita ada di kelas atau tidak? Dan juga hanya pengamatan dosen. Argumen saya yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, mendorong kedisiplinan, kemandirian mahasiswa. Dengan sistem pelacakan digital yang modern, mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab atas waktu belajar. Lalu, Dewan Juri yang terhormat, argumen saya yang ketiga adalah data yang ada dan terkumpul secara digital mampu dan bisa digunakan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Seperti yang kita tahu, data pembelajaran yang direkam secara digital ini memungkinkan untuk dianalisis secara mudah oleh institusi pendidikan untuk memperbaiki metode pengajaran, kurikulum, serta sistem evaluasi ke depannya. Lalu Dewan Juri yang terhormat, saya juga memiliki 2 argumen lainnya yang bisa menguntungkan mahasiswa dalam material. Yang pertama, akses bisa merata tanpa batas. Kuliah bisa dilakukan dari mana saja tanpa harus hadir ke kampus. Seperti contoh atau kasus yang pertama, jika ada siswa dari Papua yang ingin berkuliah di Universitas Indonesia yang berlokasi di Depok, ia tidak perlu repot-repot memikirkan tentang biaya untuk merantau, kos, dan segala macam lainnya, tapi ia juga bisa mendaftar lalu mengikuti secara daring kelas yang ada dan diselenggarakan di Universitas Indonesia. Kasus yang kedua adalah jika ada siswa berprestasi dan kemudian mendapatkan beasiswa kuliah di seperti Toronto University yang berlokasi di Kanada, maka ia bisa tetap berkuliah tanpa memikirkan biaya kehidupan apabila ia perlu merantau. Lalu Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri, di era digital yang terus berkembang, pendidikan tinggi itu bisa lagi berjalan dengan cara lama. Seperti yang tercatat pada Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2024, ada sekitar 66,35% penduduk Indonesia yang termasuk dalam kategori kelas menengah dan calon kelas menengah. Dengan adanya inovasi seperti ini, masyarakat dari kalangan manapun bisa kuliah. Dan dengan adanya kebijakan seperti ini, kami bisa langsung membantu masyarakat dengan kelas menengah dan calon kelas menengah. Yang terhormat Dewan Juri, di era digital yang terus berkembang, pendidikan tinggi tidak bisa lagi berjalan dengan cara lama. Kami telah membuktikan bahwa perubahan permanen ke pendidikan daring membawa banyak sekali keuntungan nyata. Akses pendidikan yang lebih merata, efisiensi waktu dan biaya, serta mekanisme evaluasi yang lebih terstruktur dan terukur. Seperti yang dikemukakan oleh Yuzi pada tahun 2021. Pendidikan daring bukan hanya sekedar solusi, Dewan Juri yang terhormat, melainkan langkah strategis untuk menuju sistem pendidikan inklusif,
fleksibel, dan relevan bagi masa depan. Karena itu, saya berdiri dengan penuh keyakinan untuk mendukung mosi ini. Terima kasih.